Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Desmai di video baru untuk minggu yang baru ini. Dan di minggu yang baru ini bakalan seru banget ya beberapa materi videonya, karena saya udah nggak pusing gitu mikirin bahan untuk di-sharingkan apa. Karena tadi malam saya udah minta partisipasi teman-teman di Instastory saya untuk kasih masukan nih mau dibahas apa di materinya. Nah teman-teman, langsung aja kita akan bicara mengenai 3 video sharing, dan nanti saya mau unboxing satu produk baru dari MCI ya. Jadi teman-teman ikutin semua videonya nanti, semuanya jangan lupa ditonton. Oke? Kita masuk ke video yang pertama. Nah teman-teman, kalau biasanya saya bikin video yang bahannya adalah dari Instagram gitu ya, yang saya buka fitur question, biasanya saya jadiin satu video gitu ya kan, dua bahan atau 3 bahan tuh jadi satu video. Nah tapi di pertanyaan yang masuk dari tadi malam sampai dengan tadi pagi itu 3 bahan itu kayaknya nggak mungkin bisa dijadikan satu video karena panjang banget gitu ya pembahasannya. Nah jadi akan saya bikin satu pertanyaan satu video, karena itu worth it sih kalau misalnya dibahas agak detail gitu ya. Karena kayaknya buat teman-teman yang lagi jalan di MCI juga bagus sih kalau dibahas gitu ya. Jadi untuk yang pertama, sebentar, HP saya mana? Di mana HP-ku? Oh ini. Oke ya, jadi di pertanyaan pertama itu pertanyaannya gini nih. Bukan pertanyaan sih, saya yang bertanya sebenarnya ya. Pertanyaannya gini, saya bilang ya di fitur question itu silahkan mau dibahasin apa nih di video baru. Nah jadi yang pertama itu requestnya bilang gini, bahas tim yang pindah bisnis karena ikut-ikutan jualan palu gada yang lagi hits dan harganya murah-murah. Maju. Ya jadi ini bukan masalah 1-2 orang saja ya, masalah banyak teman-teman lainnya juga ya, termasuk saya sebenarnya juga masih ada yang seperti itu ya di jaringan saya. Oke, terus kita menyikapinya harus seperti apa? Oke, jadi menjawab pertanyaan pertama atau menjelaskan pembahasan pertama tentang tim bisnis kita kalau pindah bisnis lain gitu ya. Apalagi sekarang bisnisnya itu yang tempat dia pindah itu adalah bisnis baru dan lagi hitsnya karena mungkin produknya murah gitu ya dan lagi laris. Oke, jadi harus seperti apa Mbak Desmai? Pertama ya teman-teman, kita itu nggak perlu sih mikirin sampai menguras waktu, menguras emosi gitu ya untuk tim kita yang mungkin lagi palu gada ini gitu. Kenapa sih? Ya kita perlu sadarin lah, kemungkinan besar itu terjadi sama dia karena memang dia belum dapat belum klik banget sama bisnis MCI. Jadi impiannya mungkin ada, cuman nggak detail. Terus juga semakin dia menjalani kemungkinan ya, mentalnya kan belum kuat-kuat banget gitu ya, belum bagus-bagus banget. Jadi ketika terjadi kondisi-kondisi yang dia nggak sukai, dia cepet banget untuk move ke bisnis yang lain yang dia lihat lagi rame-ramenya gitu. Nah sebenarnya sih kalau saya pribadi ya, nggak mau, kalau saya pribadi saya nggak mau terlalu ambil pusing gitu. Maksudnya begitu kita ngelihat tim kita, member kita dia bakulan yang lain gitu ya, ya sebenarnya bukan kita yang harus negor misalnya gitu ya, misalnya kamu kok jualannya itu gitu ya. Kalau saya sih nggak gitu. Jadi kalau saya lebih suka tuh main cantik gitu. Main cantik tuh dalam artian ya saya sering ngebahas mungkin ya kalau misalnya di grup meeting atau kalau di postingan, saya sering ngebahasnya tentang impian, tentang apa aja sih yang bisa saya wujudkan dari bisnis yang saya jalani dengan setia sekarang gitu. Jadi kadang-kadang itu teman-teman dari buku yang saya baca ya, semakin kita mengarahkan seseorang yang kesannya seperti kita meminta atau menyuruh, itu akan selalu terjadi kondisi yang berlawanan gitu. Jadi percuma aja sih kalau misalnya kita
kayak negur atau misalnya kayak jadi baper ngelihat dia bakulan yang lain gitu ya. Tapi kita harus berusaha untuk menarik kembali perhatiannya dia gitu, tapi dengan cara-cara yang elegan lah, maksudnya dari prestasi kita, dari hasil-hasil kita yang kita sering tunjukkan gitu. Makanya nggak boleh banget kalau kita mau member kita itu stay di bisnis kita, tapi kitanya sendiri tidak menunjukkan progres kita, ya kan, perkembangan kita, sampai hasil-hasil yang kita dapatkan dari bisnis kita. Ya sebenarnya bukan salahnya dia juga kalau dia akhirnya ragu gitu untuk jalanin bisnis MCI, karena dia tidak melihat itu dari kita gitu. Jadi dia tidak melihat sebuah pembuktian yang menyatakan bahwa seakan-akan gitu ya, menyatakan bahwa benar ini bisnisnya tepat banget saat ini, karena kita aja nggak nunjukin itu gitu. Jadi ya udah, kalau ada yang seperti itu ya move aja ke orang-orang yang lebih punya loyalitas gitu. Jadi tetap punya hubungan baik dengan mereka, tapi udah nggak usah terlalu banyak dipikirin gitu loh ya, karena semakin kita mengawasi gitu ya, terus juga kitanya jadi semakin habis konsentrasi, jadi kurang gitu. Yang seharusnya lebih penting kita urus, malah kita ngurusin dia, itu bener-bener wasting time banget gitu, ngabisin waktu banget. Jadi ya udah, nggak dimusuhin ya, jangan dimusuhin ya, tetap aja di apa ya, disapa, tetap aja di bercanda-bercandain gitu. Tapi tetap kita tujuannya kita kasih lihat gitu dari apa yang sudah kita capai dari bisnis kita untuk kembali lagi mengambil perhatiannya dia. Nah terus yang kedua, tadi kan saya beberapa kali bicara tentang pembuktian kan. Nah pembuktian ini bukan sesuatu yang bisa diremehkan teman-teman, karena orang berdatangan sama kita itu biasanya karena pembuktian. Apalagi untuk bisnis gitu ya, untuk produk aja orang butuh bukti gitu kan, bahwa ini memang produknya bagus ya, bermanfaat. Makanya ada yang namanya testimoni. Sama bisnis juga gitu. Nah kalau misalnya kita mau member kita stay loyal di satu bisnis yang sama-sama nih kita jalanin, jangan sampai dia pindah-pindah gitu ya. Ya selain bicara tentang impian tadi, ya proving itu yang penting banget gitu. Dari kita sendiri dulu, dari kita yang mengajak dia. Kalau misalnya kita bilang, yuk kita jalanin bisnis MCI sama-sama, aku pengen ngajak kamu sukses juga di MCI, kita barengan suksesnya gitu ya. Nah artinya kita punya PR, kitanya sukses juga gitu. Jadi orang itu mau diajak itu karena melihat bukti biasanya gitu. Jadi makanya saya juga pernah bahas gitu sama member-member saya gitu ya. Coba kalau misalnya nih aku nggak ada pencapaian, aku nggak pernah nge-trip ke luar negeri gitu ya, pokoknya nggak ada hasil yang bisa kutunjukkan, yang kukerjakan cuman posting produk. Apakah kamu akan memilih untuk join sama aku? Kalau kamu nggak ngelihat bukti-bukti bahwa aku yang dulu dari minus jalanin bisnis MCI sampai berhasil misalnya gitu ya, ya lumayan berhasil gitu kan. Itu yang membuat kamu itu datang, mau tahu bisnisnya gimana, cara jalaninnya gimana. Proving kan, bukti. Jadi teman-teman misalnya nih, tapi kan aku masih baru mbak, gimana aku mau buktiin ya kan? Ya udah, bukti itu sebenarnya bukan harus yang besar-besar teman-teman, dari bukti-bukti kecil pun bisa gitu. Cuman kan kadang-kadang kita berpikir bahwa bukti itu harus yang udah gede-gede gitu ya, misalnya bisa beli kendaraan, bisa punya bonus 10 juta sebulan gitu ya, itu proving. Tapi kalau misalnya kita menunggu yang besar-besar, ya lama gitu ya. Jadi sempat kepercayaan orang sama kita itu jadi tambah turun gitu, karena kita terlalu lama menunggu pembuktian yang besar gitu. Jadi mulai aja dari pembuktian kecil dulu, proving kecil ya. Misalnya nih ada orang yang tertarik beli biogasnya sama teman-teman ya kan, kalau ada bukti chatnya teman-teman bisa post gitu. Terus misalnya lagi teman-teman ketemu orang gitu ya, bikin janji sama orang, ketemu sama orang, dan teman-teman post, nah itu juga proving bahwa teman-teman sendiri gitu ya ngejalanin bisnis MCI itu memang serius gitu, makanya datang ketemu sama orang. Itu juga proving ya, bukti bahwa kita memang serius. Nah tinggal nanti bukti selanjutnya apa? Oh bonus input ya kan, oh stok barang banyak, padahal tadinya nggak pakai modal, misalnya cuma beli sepaket untuk dipakai sendiri, akhirnya produknya beranak pinak jadi banyak. Itu juga proving. Tapi bagi orang-orang kadang disepelein gitu, itu kan nggak seberapa mbak. Bagi kita sepele
ya. Tapi bagi orang yang melihat, dia akan menjadikan satu opini bagi dia bahwa oh worth it nih aku tuh jalanin bisnis MCI serius karena upline-ku aja yang dihasilkan sama dia tuh segitu tuh ya, lumayan banget. Misalnya stoknya jadi banyak gitu ya, dikali pendan 1,6 juta yang awalnya 3 bisa jadi 15 hasil dari jalanin bisnis MCI ya. Jadi 1,6 juta dikali 15 udah berapa, untung banget kan ya. Itu juga proving gitu teman-teman. Jadi kita perlu perhatikan juga apa nih yang sudah kita lakukan gitu loh, untuk menjaga kepercayaan member-member kita supaya dia nggak gampang move ke bisnis lain. Nah terus sudah nih Mbak, aku udah aku udah menunjukkan nih bukti-bukti dari hasil bisnis MCI yang selama aku jalanin itu benar-benar aku udah kasih lihat apa aja sih hasilnya, gimana kehidupanku lebih nyaman sekarang gitu ya dibanding yang dulu misalnya. Terus masih Mbak memberku tuh kayak oleng-oleng gitu loh, yang mana yang rame dia ke situ gitu ya. Ya udah, ya kan, berarti dia itu bukan orang yang tepat untuk dapat perhatian lebih banyak dari teman-teman semua. Ya fokus aja sama yang setia, fokus aja sama yang loyal, yang manut, yang nurut, dikasih tahu gitu. Walaupun ibaratnya, tapi aku nggak yakin Mbak, soalnya dia itu kayaknya cuma ibu rumah tangga biasa. Dia pertemanannya itu sedikit, dia itu nggak punya komunitas gitu ya. Jangan suka ngejudge ya, jangan suka cepet banget ambil penilaian terhadap seseorang teman-teman. Karena yang misalnya banyak komunitasnya, terus juga mungkin orang tajir juga, yang teman-teman pikir kalau orang tajir tuh berarti wah kakap banget nih kalau ada di jaringanku. Belum tentu ya. Yang ibaratnya pendiam, ibu rumah tangga biasa, kayak nggak begitu aktif misalnya update, terus kita bilang nggak potensi, belum tentu ya. Jadi jangan gampang menyimpulkan ya. Tapi nanti begitu teman-teman pegang nih, lihat satu-satu, oh yang ini begini, yang ini begini, maka teman-teman akan lihat mana sih yang lebih pantas untuk dapat perhatian lebih dari teman-teman, untuk dapat pembinaan lebih dari teman-teman gitu. Yang ngapain sih buang-buang waktu mikirin orang yang dia sendiri aja tuh nggak mau dibantu ya gitu. Ya saya sering banget sih ya mengingatkan itu ke tim jaringan saya, karena kadang-kadang dipikir sama dia tuh, gimana ya Mbak, aku sama si ini susah banget diaturnya, pokoknya dia tuh seenaknya apa segala macam gitu ya. Ya kadang kita tuh terlalu fokus untuk mikirin 1 orang, 2 orang yang nggak begitu mau dengerin kita gitu loh. Ngapain sih kita gila-gilaan mau nolong orang yang dia sendiri nggak mau nolong dirinya gitu ya. Sementara yang mungkin yang lain yang butuh perhatian kita, dan dia itu ibaratnya tuh manut banget sama yang kita arahkan, hanya karena mungkin dia belum ada pencapaian yang rutin atau yang besar, kita anggap dia nggak potensi. Jangan ya. Modalnya pokoknya kalau punya tim yang manut dan dia mau mengerjakan terus gitu ya, arahan-arahan kita juga dia mau dikasih tahu, ya itu sebenarnya ya itu yang pantas kita pegang teman-teman, terlepas dari apapun latar belakangnya. Jadi jangan cepat-cepat menyimpulkan si ini begini, si ini begini ya. Fokus sama yang loyal, yang setia sama bisnisnya. Soal nanti mereka berproses, itu nanti akan jalan dengan sendirinya ketika dia selalu ikutin arahan kita, apa yang harus dilakukan ke depan. Nanti pasti kelihatan kok hasil-hasilnya dari mereka, walaupun pelan, tapi mereka yang setia dan mau berproses ini, manut sama arahan upline, biasanya nanti pelan-pelan akan ada progres gitu, walaupun tidak cepat. Karena ya itu ya, kemampuan orang menyerap apa yang kita sampaikan juga tidak semua sama gitu. Jadi kitanya sendiri sebagai leader juga harus sabar gitu ya ngebinanya. Nah jadi untuk materi video yang pertama ya, saya rasa itu aja sih, 3 poin itu aja yang saya mau bahas ya. Selebihnya itu nanti teman-teman coba konsultasikan sama upline-nya deh ya, kira-kira gimana lagi secara detailnya gitu ya yang perlu teman-teman lakukan. Intinya adalah tadi yang pertama, nggak usah terlalu dipikirin soal member yang dia bakulan-bakulan pindah-pindah yang lain gitu ya. Nggak usah dipikirin, karena mungkin juga dia impiannya tidak begitu bisa dia peluk gitu ya, atau malah dia nggak punya impian. Biarin itu pilihan
ya. Yang penting kita. Dan di poin yang kedua tadi saya bilang kita yang perlu proving terus, harus ada pencapaian, harus ada aktualisasi yang jelas dari hasil yang kita jalankan, sehingga dari situ kita juga ngebuktiin gitu loh bahwa kita ngejalanin bisnis ini kita lo dapat hasilnya gitu ya. Jadi rugi yang pindah sana pindah sini sebenarnya rugi, karena dia selalu mengulang dari nol lagi gitu. Terus yang ketiga, fokus aja sama yang mau dikasih tahu, mau diarahkan, ya mau dipegang, ya fokus aja ke situ. Yang lompat ke sana kemari kayak kutu loncat, ya udah biarin gitu ya. Bisa jadi juga yang seperti itu nanti dia akan menemukan ritmenya sendiri ketika dia kelelahan lompat-lompat gitu ya, dan dia melihat terus pembuktian dari kita, dia akhirnya insap gitu ya, insap mau kita bina aja. Nah di situ baru teman-teman bisa fokuskan perhatian sama orang yang mau serius gitu ya. Oke, jadi di materi yang pertama ini semoga mencerahkan, semoga memuaskan gitu ya. Jadi balik-baliknya sebenarnya ke diri kita sendiri aja, karena untuk orang lain kita nggak bisa ngatur orang lain. Yang kita bisa lakukan adalah kita bisa mempengaruhi. Yaitu jadi ingat banget, kalau saya tuh jadi sekarang saya ingat banget, saya nggak bisa ngatur orang, tapi saya bisa mempengaruhi orang. Tinggal bagaimana caranya mempengaruhi ini gitu ya. Kita sekarang move on ke video yang kedua ya, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman, terima kasih untuk kontribusinya ya, untuk yang ngajuin pertanyaan ini. Sukses sama tim jaringannya, lancar-lancar semuanya. Kita ketemu di video yang kedua. Oke? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.